Luar angkasa yang gelap, misterius dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000 sampai 20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi.
Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler-22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler-22b berada dalam zona laik huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu. Ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu.